Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifatul Arfiah pada El Mustafa Family Channel. Jangan lupa subscribe ya. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang tata nama hidrokarbon. Yuk sinau bareng kimia. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari deret homolog. Hidrokarbon itu dibedakan menjadi 3. Alkana, kemudian alkena, dan alkuna. Dari ketiganya, sistem penamaannya sebenarnya sama. Yang membedakan hanya jenisnya. Kalau alkana itu rangkap 1, alkena itu ikatannya ada yang rangkap 2, kemudian alkuna rangkap 3. Untuk rumus deret homolognya seperti apa? Untuk alkana, rumus deret homolognya yaitu Cn H2n plus 2. Kemudian alkena Cn H2n. Dan alkuna Cn H2n min 2. Nah, kemarin kita pelajari kalau C-nya 1 itu metana, etana, propana, dan seterusnya sampai yang 10 itu adalah dekana. Selanjutnya tata nama. Untuk tata namanya kita langsung ke contoh saja ya, biar lebih paham. Jadi kita belajar dulu tata nama dari alkana. Misalkan ada struktur seperti ini, seperti di papan berikut ini. Bagaimana cara kita menamainya? Kenapa alkana tadi? Karena di sini ikatannya tunggal semua, tidak ada yang ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Berarti kita ke alkana. Untuk yang pertama, kalian harus mencari dulu mana rantai utama yang paling panjang. Jadi dihitung C dari ujung mana sampai kemana itu yang memiliki rantai yang paling panjang. Coba kalau saya ngambilnya dari sini ya, dari sini saya tarik ke kanan, kemudian setelah di sini ada perempatan ke atas, ke bawah, ke kanan, lebih panjang mana C-nya? Lebih panjang ke kanan, berarti lurus saja terus sampai sini. Di atas ada 2, ini dilihat ya, ini 2 ya, berarti 2 itu yang ngaruh untuk C nya. Ke bawah 1, ke kanan ada 3, pilih mana? Pilih yang paling panjang, berarti lurus ke kanan. Berarti kita dapatkan ini rantai utamanya. Selanjutnya bagaimana yang tidak masuk dalam kotak merah ini? Nah, CH3, 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 kemudian ini itu dinamakan sebagai cabang. Nah, untuk tata namanya seperti apa? Setelah kita menentukan rantai terpanjangnya mana, berarti kita sebut dulu nama dari cabangnya. Nah, cabang itu penamaannya sama seperti deret homolog kemarin, tapi kalau cabang itu masuknya deret homolog alkil, berarti diakhiri dengan il. Contoh, metana itu kan C-nya 1 ya, metana. Berarti alkilnya gimana? Diakhiri dengan il, berarti metil, ananya dihilangkan, dan seterusnya. Di sini ada metil, metil, metil. Lah ini C-nya 2, berarti dia etil. Kita nomori dulu ya. Penomoran itu diambil dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat di kiri 1, 2 sudah ketemu cabang. Kalau kanan 1, 2, 3, 4 baru ketemu. Berarti penomorannya dari kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisi cabangnya ada di nomor berapa? Kita sebutkan. Disebutkan mana dulu antara etil dan metil, disesuaikan dengan urutan abjad. E sama M duluan mana? Oh, duluan E, berarti E-nya disebut dulu. Posisinya ada di nomor berapa? Di nomor 4, berarti 4 etil
metil. Kemudian metilnya disebut semua di nomor 2,2. Kenapa kok 2,2? Di atas ada metil, di bawah juga ada metil di C nomor 2 ini tadi. Kalau 2 ya disebut 2, kalau 1 ya hanya disebut 1. Kemudian ada metil lagi di sini di nomor 4. 4 karena metilnya ada 3, kita singkat langsung untuk penamaannya dengan pakai trimetil. Selanjutnya rantai utamanya apa kita sebutkan. Kalau 7 itu heksana, berarti heksana. Ini tata nama dari struktur hidrokarbon yang kita contohkan ini tadi. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Jadi ini kita contohkan yang pertama alkana. Bagaimana jika alkuna dan alkena? Sebenarnya sama ya, tinggal menambahi rangkapnya aja. Rangkapnya ada di nomor berapa kita sebutkan. Untuk contoh alkena sebagai berikut. Jadi misalkan ada struktur hidrokarbon seperti ini, bagaimana penamaannya? Kita cari dulu di mana letak rangkapnya. Nah, kita temukan rangkapnya di sini ya. Berarti rangkap itu sendiri harus masuk dalam rantai utamanya. Berarti dimulai dari sini. Mau ke kiri atau ke kanan? Kita cari rantai terpanjang ya tadi. Kiri ketemu 2C, kalau kanan banyak C, berarti kita belok ke kanan. Setelah sini ke bawah apa lurus? Sama aja, karena di sini ada 1, ini 1. Berarti ambil lurus saja. Nah, yang ini sebagai cabang, ini juga cabang. C-nya 1 dalam cabang di sini berarti namanya metil. Ini C-nya ada 2 berarti etil. Etil itu bisa ya diuraikan seperti ini, bisa seperti yang contoh alkana tadi langsung C2H5. Sama saja, yang penting jumlah C-nya ada berapa. Untuk penomoran seperti apa? Jadi penomoran diprioritaskan dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap dan lebih dekat dengan cabang. Kalau alkana tadi hanya cabang saja, tapi untuk alkena dan alkuna itu cari rangkapnya di nomor terkecil. Oke ya, berarti kita nomori dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Rantai utamanya ada 5 atom karbon. Tata namanya gimana? Sama, kita sebutkan dulu cabangnya dan penomorannya terletak di nomor berapa. Etil sama metil duluan etil, berarti 2 etil, kemudian metil ada di nomor 4 metil, kemudian rangkap 2 ada di nomor berapa? Di nomor 1. Ini ya, sebelah kirinya ya, kirinya itu nomor berapa? Oh itu, berarti 1 ada 5 berarti pentena. 1 pentena. Nah, namanya seperti ini, 2 etil, 4 metil, 1 pentena. Enanya ada di nomor 1. Jadi untuk sistemnya alkuna juga sama, tidak usah saya contohkan ya, intinya sama seperti alkena. Yang saya contohkan tadi untuk cabang ini masih contoh yang masih ringan saja, sederhana. Jadi ada cabang itu yang membentuk bentuk yang berbeda-beda, ada yang namanya nanti isopropil, isobutil, terus tersbutil. Perhatikan di sini untuk gugus alkil tampilkan. Jadi ini tadi sebagai cabangnya ya, CH3, C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, C3 propil. Propil C-nya 3, tapi kalau lurus saja berarti propil, kalau bentuknya berbeda seperti ini, membentuk T berarti isopropil. Kemudian butil C-nya sebanyak 4. Selanjutnya butil C-nya 4. Ada sekunder butil, isobutil, bentuknya juga T, tersier butil.
Selanjutnya kita belajar isomer. Apa itu isomer? Istilahnya seperti kembar tapi tak sama. Karena hidrokarbon kan memiliki alkana, alkena, dan alkuna. Jadi isomer merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Contohnya ini ya. Dua Lego ini asal mulanya jumlah Legonya sama, ketika dipasang itu menjadi dua bentuk yang berbeda. Isomer secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur sendiri dibagi menjadi tiga. Kita akan bahasnya satu-satu. Apa itu isomer rangka? Isomer rangka yaitu dua senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tapi kerangkanya yang berbeda. Contohnya C4H10 yang disusun sebagai berikut: N-butana dan 2-metilpropana. C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 10. Coba hitung saja. Bedanya ini rantai lurus saja, kalau yang sebelah kanan ini ada cabangnya, tapi ini sama, C4H10, rangkanya saja yang berbeda, namanya pun juga berbeda, N-butana sama 2-metilpropana. Selanjutnya isomer posisi. Contohnya C4H8. Ada dua susunan seperti ini. C4H8 ya, CnH2n, 4-nya sebagai N-nya, 4 kali 2 8, berarti masuk rumusnya alkena yang kita bahas tadi. Alkena rangkap 2 ya. Isomer posisi itu hanya untuk alkena dan alkuna karena yang memiliki rangkap, dimana antara kedua senyawa itu posisi rangkapnya saja yang berbeda, susunannya sama. Yang kiri ini rangkap ada di C nomor 1 sehingga namanya 1-butena. Yang kanan rangkapnya ada di C nomor 2 sehingga namanya 2-butena. Untuk selanjutnya isomer gugus fungsi. Contohnya C3H4. Coba tebak, C3H4 termasuk alkana, alkena, atau alkuna? Termasuk alkuna ya. CnH2n-2. Apakah benar? Coba kita lihat. C3H4 bisa disusun menjadi 2. Yang pertama propuna. Karena C-nya 3 memang propuna ya, C-nya rangkap 3, hanya sebanyak 4. Oh, ternyata bisa juga disusun menjadi rangkap 2 sebanyak 2. Namanya propuna yang atas. Kenapa tidak disebutkan angka 1 padahal ini di C nomor 1? Karena meskipun ditaruh di kiri atau di kanan sama-sama di nomor 1. Yang bawah itu alkena sebanyak 2, yaitu di nomor 1 dan 2, makanya dinamakan 1,2 propadiena. Kok diena ini apa? Enanya atau rangkap 2-nya sebanyak 2 itu disingkat di. Selanjutnya isomer geometri. Untuk isomer geometri itu terjadi pada alkena, di mana masing-masing atom C mengikat 2 atom yang berbeda. Kita perhatikan di sini. C yang kiri mengikat CH3 dan C2H5, C yang kanan mengikat CH3 dan H. Kalau sama-sama mengikat H semua berarti belum termasuk isomer geometri. Isomer geometri dibagi menjadi 2, yaitu ada cis dan trans. Coba perhatikan, C kiri dan C kanan mengikat 2 atom yang sama, yaitu CH3. CH3 ini posisinya sejajar, berarti dinamakan cis.
Ketika CH3-nya disusun berseberangan berarti dinamakan trans. Penamaan cis trans tinggal dibubuhkan saja sebelum namanya. Untuk namanya seperti apa tetap sama seperti tata nama ketika disusun lurus. Oke, sekian video pembelajaran pada kali ini. Kita sudah membahas pada video sebelumnya yaitu pendahuluan hidrokarbon. Untuk video kali ini kita sudah membahas tata nama hidrokarbon dan isomer pada hidrokarbon. Semoga bermanfaat. You and me have chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.